Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sekalian, kita berjumpa kembali pada pembelajaran ekonomi. Pada pembahasan kali ini kita membahas materi tentang perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai di dalam pembelajaran ini sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, menjelaskan manfaat dari perdagangan internasional. Ketiga, menyebutkan faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Ya, inilah yang akan kita bahas untuk hari ini. Mari kita simak materi berikut ini. A. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Dalam perdagangan internasional, kita mengenal istilah ekspor dan impor. Ekspor artinya kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Negara yang mengekspor barang dan jasa disebut sebagai negara eksportir. Nah, sementara itu, impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Jadi di sini ada timbal balik, kita mengirim barang ke luar negeri dan kita juga membeli barang dari luar negeri. Ini yang disebut dengan ekspor dan impor. Negara yang mengimpor barang tersebut disebut dengan negara importir. Berikutnya B. Manfaat perdagangan internasional. Berbagai manfaat dari perdagangan internasional, diantaranya 1. Memperoleh devisa. Devisa atau mata uang asing akan diterima suatu negara yang melakukan ekspor ke negara lain. Jika kita mengekspor suatu komoditas, kita mendapat mata uang asing seperti dolar Amerika atau yen. Mata uang asing inilah biasa diistilahkan atau disebut dengan devisa. Devisa dapat digunakan untuk misalnya mengimpor barang modal dan konsumsi. 2. Memperluas kesempatan kerja. Perdagangan internasional, terutama kegiatan ekspor, memberi peluang atau kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja. Untuk menghasilkan barang ekspor dibutuhkan tenaga kerja. Karena pada saat kita mengekspor barang dalam jumlah banyak, berarti kita harus menyiapkan output dalam jumlah banyak. Dengan demikian, tenaga kerja harus ditambah. Makanya bisa dianggap memperluas kesempatan kerja karena memberikan kesempatan orang untuk bekerja. Coba bayangkan apakah yang terjadi jika barang tambang, hasil pertanian, dan hasil kerajinan tidak diekspor. Tentu saja orang yang bekerja di sektor itu akan menganggur. 3. Menstabilkan harga-harga.
Jika harga suatu jenis barang dalam negeri mahal atau jumlahnya kurang dan tidak memenuhi permintaan pasar, barang tersebut harus diimpor. Dengan adanya impor, harga barang jenis tersebut akan stabil dan permintaan pun dapat terpenuhi. 4. Meningkatkan kualitas konsumsi. Melalui perdagangan internasional, penduduk dapat membeli barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri atau mutunya belum sebaik produk luar negeri. Dalam artian, dianggap meningkatkan kualitas konsumsi karena dengan mengimpor barang dari luar berarti adanya ketersediaan barang dalam jumlah banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen. Perdagangan internasional dapat memacu industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan agar bersaing di pasar internasional. Di Indonesia, barang seperti itu beragam seperti televisi, pakaian, sepatu, dan perabot. 5. Mempercepat alih teknologi. Untuk menggunakan barang-barang yang diimpor di luar negeri, dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Oleh karena itu, pihak penjual harus mengadakan bimbingan atau pelatihan untuk menggunakannya. Hal seperti itulah akan mempercepat alih teknologi. Alih teknologi memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern. Selanjutnya, C. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. 1. Faktor pendorong perdagangan internasional. A. Perbedaan sumber daya alam. B. Selera. C. Penghematan biaya produksi. D. Perbedaan teknologi. Nah, kenapa kita lihat pada bagian A? Kenapa perbedaan sumber daya alam dianggap mendorong perdagangan internasional? Ya, karena dengan perbedaan sumber daya alam, ya berarti setiap negara itu memiliki sumber daya yang berbeda. Berarti komoditas yang diperoleh setiap daerah juga berbeda. Makanya itulah yang mendorong adanya perdagangan internasional. Kemudian B, selera. Ya, selera konsumen tentunya berbeda antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain. Ya, selera ini menjadi faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. Misalnya Indonesia mengimpor apel dari Australia, meskipun buah apel juga ada di Indonesia. Tapi karena buah apel Indonesia berasal dari Malang dan tempat lainnya. Namun orang Indonesia banyak yang menyukai apel dari Australia sehingga perlu diimpor. Kemudian faktor pendorong berikutnya menghemat biaya produksi atau efisiensi. Dalam perdagangan internasional memungkinkan suatu negara dapat memasarkan hasil produksinya ke banyak negara. Ya, negara tersebut berproduksi dalam jumlah besar sehingga dapat menurunkan biaya produksi. Barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan lebih murah daripada barang diproduksi dalam jumlah kecil. Masalah efisiensi juga menjadi alasan tidak diproduksinya barang berteknologi tinggi oleh negara berkembang. Sebenarnya, banyak ahli Indonesia yang mampu membuat mobil yang canggih, akan tetapi industri mobil lokal belum berkembang. Biaya produksi dan pemasarannya menjadi mahal. Makanya disitulah mendorong
adanya perdagangan internasional. D. Perbedaan teknologi, ya. Karena ada negara yang telah mencapai keunggulan dalam memproduksi barang berteknologi maju. Sebagian negara masih belum mampu menerapkan teknologi maju dengan baik. Maka negara menggunakan teknologi maju dapat menjual barang dengan harga murah kepada negara yang teknologinya sederhana. Ya, misalnya Indonesia mengimpor mobil dari Jepang dan Amerika karena Jepang dan Amerika lebih maju dalam teknologi pembuatan mobil. Selanjutnya 2. Apa yang menjadi penghambat perdagangan internasional? Ada beberapa faktor. Di antaranya A. Tidak amannya suatu negara. Jika suatu negara tidak aman, para pedagangnya beralih ke negara yang lebih aman. Faktor keamanan mempengaruhi para pedagang untuk melakukan perdagangan internasional. B. Kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Ada beberapa kebijakan ekonomi suatu negara yang menghambat perdagangan internasional, yaitu misalnya pembatasan jumlah impor, pungutan biaya impor atau ekspor yang tinggi, perizinan yang berbelit-belit atau mempersulit perizinan. C. Tidak stabilnya kurs mata uang. Kurs mata uang asing yang tidak stabil membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan untuk menentukan harga valuta asing. Kesulitan tersebut berdampak pula terhadap harga penawaran maupun permintaan dan perdagangan. Inilah materi yang dibahas hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.